Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harapkan Anda dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya kali ini di pertemuan ke-6 ya, pada mata kuliah Aljabar Linear. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang inverse matrik. Nah, yang terdiri dari sifat inverse matrik, ya, terdiri dari definisi dan sifat-sifat, kemudian inverse dengan rumus adjoint matrik, yaitu nanti menentukan inverse melalui matriks adjoint, kemudian inverse matrik dengan reduksi baris, nanti menentukan inverse melalui reduksi baris, dan inverse matrik pada sistem persamaan linear, yaitu menentukan solusi sistem persamaan linear dengan inverse matrik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya sarankan bagi Anda yang belum subscribe supaya menekan tombol subscribe ya, dan kemudian tombol like, dan kemudian jangan lupa berikan komentar ya. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda sekalian yang telah mendukung channel saya ini. Baik, segera kita mulai saja. Kita awali dengan definisi. Jika A adalah matrik persegi dan jika B adalah matriks dengan ukuran yang sama sehingga terjadi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka A merupakan kebalikan atau non-singular dan B disebut inverse dari A. Jika tidak terdapat matriks B yang ditemukan, maka A dikatakan singular. Jadi di sini AB maupun BA menghasilkan matriks yang sama, yaitu I. I itu adalah nama lain dari matriks identitas. Nah, jika demikian, maka A dan B itu adalah saling inverse. Nah, di sini kita coba contohnya ya. Terdapat matriks A dengan elemen-elemennya seperti ini. Kemudian juga matriks B ya dengan elemennya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian kita coba kalikan A dikali B sehingga kita lakukan perkalian matrik. Ternyata hasilnya adalah berupa 1001 atau matriks identitas. Nah, kemudian kita balik posisinya ya. Jadi B kali A. Sekarang B kali A kita tulis dulu di sini matriks B, kemudian matriks A di sebelah kanannya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita kali-kalikan dengan konsep perkalian matriks, hasilnya juga sama, yaitu 1001. Yaitu adalah matriks identitas. Di sini berarti AB itu hasilnya sama dengan BA. Oleh karena itu matriks A dan B ini adalah saling inverse. Jadi A bisa dikatakan inverse-nya B atau B merupakan inverse-nya dari A. Kemudian kita coba pelajari tentang sifat inverse. Yang pertama, jika B dan C adalah inverse matrik A, maka B sama dengan C. Nah, di sini kita coba buktikan ya. Karena B adalah inverse dari A, maka berlaku AB sama dengan BA sama dengan I. Nah, begitu pula C inverse dari A ya, maka berlaku A kali C sama dengan C kali A sama dengan I. Nah, di sini kita coba awali dengan A kali B adalah identitas. Nah, kita coba kalikan dengan C ya, matrik C dari sebelah kiri ya. Oleh karena itu di sini juga di ruas kanan kita kalikan C dari sebelah kiri. Kemudian dengan sifat asosiatif kita dapat tuliskan seperti ini, C kali A, kemudian kali B. Di sini C kali I. Nah, kemudian kita tahu bahwa C kali A itu berdasarkan dari premis ini ya. AC sama dengan CA sama dengan I. Berarti di sini kita ganti dengan I ya. Nah, CA kita ganti dengan I.
Nah, di sini berarti I kali B sama dengan C kali I. Nah, karena matriks identitas dikali matriks apapun hasilnya ya tetap ya matriks itu ya. Misalkan di sini I kali B ya hasilnya B, kemudian C kali I ya hasilnya C. Jadi di sini B sama dengan C. Nah, itu ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa jika ada dua matriks ya diandaikan mempunyai dua inverse, maka inverse tersebut sama. Jadi di sini maksudnya adalah kalau ada suatu matriks, maka dia dapat ditentukan secara tunggal matriksnya, tidak lebih dari dua. Nah, kemudian untuk kemudahan, notasi matriks nantinya dapat disimbolkan dengan matriks berpangkat negatif 1. Misalnya jika matriks A mempunyai inverse, maka inverse A dinotasikan dengan A pangkat min 1. Nah, itu adalah notasi untuk inverse matriks. Kemudian sifat yang kedua, jika A dan B adalah matriks yang memiliki inverse dan memiliki ukuran yang sama, maka berlaku. Nah, di sini A kali B, kemudian hasilnya diinverskan, itu akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, di sini kita akan coba buktikan karena AB dan B inverse A inverse adalah saling inverse. Ya, kalau saling inverse berarti kalau mereka dikalikan akan menjadi matriks identitas. Nah, seperti ini. AB dikali B inverse A inverse akan menjadi matriks identitas. Ini dikalikan secara komutatif ya, menghasilkan identitas. Kemudian berdasarkan sifat asosiatif, di sini ada B dengan B inverse berdekatan ya. Nah, sehingga ditulis seperti ini, kita tahu bahwa B kali B inverse itu adalah menjadi I. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Kemudian A dikali I itu adalah A. Nah, di sini A dikali A inverse hasilnya adalah I identitas. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa AB saling inverse dengan B inverse A inverse. Nah, namun karena di sini ada dua pernyataan, kita buktikan satu lagi ya. Di sini kita akan buktikan bahwa B inverse A inverse itu dengan AB adalah saling inverse. Nah, di sini kita uraikan ya. Nah, A inverse dengan A bisa kita tulis nyatu di sini sehingga nanti akan menjadi matriks identitas seperti ini ya. Nah, di sini identitas dikali B hasilnya adalah B. Seperti ini. Maka dari itu B inverse dikali B ya hasilnya adalah I identitas. Nah, dari sini terbukti ya bahwa AB dan B inverse A inverse adalah saling inverse. Jadi kesimpulannya hasil perkalian dua atau lebih matriks yang invertible. Invertible itu katakanlah yang bisa diinverskan atau ya yang mempunyai sifat inverse atau non singular gitu ya. Jadi inverse dari suatu perkalian matriks itu menghasilkan perkalian inverse matriks tersebut dalam urutan terbalik. Nah, di sini kan AB ya. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi BA. Jadi urutannya terbalik, tapi keduanya sudah masing-masing dalam keadaan inverse. Kalau di sini dikalikan dulu baru diinverse belakangan. Kalau di sini diinverskan dulu baru dikalikan belakangan. Nah, misalkan seperti ini ya, ada 4 matriks yang dikalikan kemudian diinverskan terakhir. Nah, ini hasilnya akan sama dengan perkalian inverse matriks masing-masing dengan arah yang kebalikan. Jadi kalau di sini ABCD, di sini DC BA. Nah, itu adalah sifat matriks ya, inverse yang kedua. Nah, di sini asumsinya ABCD itu adalah harus matriks yang memiliki inverse. Kalau ada salah satu di sini, misalkan A itu tidak punya inverse, ya berarti tidak berlaku aturan seperti ini.
Kemudian yang ketiga, jika A, B, C suatu matriks persegi ordo n kali n dan semuanya invertible, memenuhi A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan A inverse kali C, atau A sama dengan C kali B inverse. Nah, kita coba di bawah ini ya. Nah, misalkan di sini A kali B sama dengan C. Nah, masing-masing ruas kita kalikan dengan A inverse dari sebelah kiri. Nih, kelihatan ya, ada tulisan merah A inverse. Kalau ruas kiri dikali A inverse, ruas kanan juga sama dikali A inverse. Kalau ruas kiri dari sebelah kiri, ini juga sama. Ruas kanan dari sebelah kiri A inverse-nya. Nah, kemudian A inverse kali A itu hasilnya adalah identitas. Di sini identitas kali B, yang di sini A inverse kali C. Identitas dikali B itu hasilnya B. Jadi di sini terbukti B sama dengan A inverse kali C. Lalu kita buktikan lagi yang satunya lagi, AB sama dengan C. Nah, kita coba kalikan dari sebelah kanan sekarang ya. Kita kalikan kedua ruas dengan B inverse. Nah, di sini ada tulisan merah ya. Kemudian B dengan B inverse berubah jadi I. Nah, kita lihat di bawahnya menjadi A kali I sama dengan C kali B inverse. Nah, kita tahu bahwa A kali I sama dengan A. Jadi di sini terbukti A sama dengan C kali B inverse. Jadi sifat ketiga ini bisa kita buktikan ya. Nah, sebetulnya banyak lagi sifat-sifat inverse yang lain, cuma di sini saya berikan yang penting-penting saja. Kita sekarang akan masuk kepada menentukan inverse matriknya. Yang pertama adalah menentukan inverse matrik menggunakan matriks adjoint. Nah, ini kalau berhubungan dengan adjoint berarti kita harus tahu dulu istilah tentang kofaktor. Alhamdulillah kofaktor sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Di sini akan saya ulas lagi sekilas. Jika A sembarang matriks n kali n dan Cij adalah kofaktor dari Aij, maka matriks, nah ini ya matriksnya yang terdiri dari C11, C12, C1n itu disebut dengan matriks kofaktor. Jadi matriks kumpulan dari kofaktor. Berarti di sini C11 itu adalah kofaktor dari A11, C12 itu adalah kofaktor dari A12, begitu seterusnya ya. Jadi jumlah elemen matriks kofaktor ini sama dengan jumlah elemen matriks A-nya sendiri. Nah, kemudian matriks kofaktor ini kalau ditransposkan itu akan menjadi matriks yang dinamakan adjoint ya. Nah, di sini karena namanya matriks A, nanti ini disebutnya adjoint dari A. Nah, notasinya seperti ini ya, ADJ dalam kurung A. Jadi ini simbol matriksnya seperti ini, adjoint A itu adalah matriks transpos dari matriks kofaktor. Nah, Anda tahu ya kalau transpos itu berarti misalkan di sini baris ke-1 akan pindah jadi kolom ke-1. Baris kedua akan pindah menjadi kolom kedua. Nah, begitu seterusnya baris ke N akan pindah menjadi kolom ke N. Kemudian kita coba contohnya di sini ya. Kita akan belajar menentukan matriks adjoint dari matriks A ini yang berukuran 3 kali 3. Nah, di sini kita tentukan dulu kofaktor ya, C11 di sini. Rumusnya tentu Anda masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Min 1 dipangkat 1 tambah 1. Jadi 1 dan 1 ini didapat dari alamat ya, alamat kofaktor ini. Ini hasilnya adalah 12 dari mana? Nah, ini 6 kali 0 dikurangi 3 kali min 4. Karena kita kan menutup yang elemen 3 ini. Nah, gitu ya. Berarti yang tersisa submatriknya ini. Nah, kalau misalkan C12 berarti tutup yang duanya ini. Berarti yang tersisa 1, 2, 3, 0.
Jadi di sini tidak saya tuliskan secara detail ya. Nah, saya asumsikan sudah tahu ya, sudah menonton video sebelumnya tentang determinan matriks dengan kofaktor ya. Kemudian C13 kita dapatkan min 16, C21 kita dapatkan 4, C22 kita dapatkan 2, C23 kita dapatkan 16, C31 kita dapatkan 12, C32 minus 10, dan C33 adalah 16. Jadi semua elemen dari matriks kofaktor nantinya sama dengan jumlah elemen dari matriks A. Di sini berarti ada 9 ya. Kemudian matriks kofaktornya kita susun seperti ini ya. Nah, hasil yang di sini tadi kita susun dalam bentuk matriks lagi. Nah, 12, 6, min 16, 4, 2, 16, 12, min 10, 16. Kemudian kalau kita mau membuat matriks adjoin, berarti transposkan dari yang bentuk ini. Nah, kalau ditransposkan berarti ini menjadi, nah seperti ini ya. Ini berasal dari kolom pertama. Yang baris kedua berasal dari kolom kedua. Yang baris ketiga berasal dari kolom ketiga. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah matriks adjoin dari matriks A ini. Nah, ini menentukan adjoin ini sangat penting untuk menghitung matriks inverse. Nah, baik. Kita sekarang akan mencoba menentukan inverse-nya ya. Kalau inverse-nya sendiri bagaimana? Nah, di sini ya. Sebelumnya ada cara lain untuk menentukan matriks kofaktor. Oh maaf, matriks adjoin ya. Di sini kita tuliskan dulu adjoin A, kita gambarkan sebuah matriks besar. Karena di sini akan dituliskan matriks minornya ya. Nah, ini jangan lupa kita kasih tanda transpose. Kemudian kita beri tanda plus minus selang-seling. Plus ini berasal dari negatif 1 pangkat 2. Nah, pangkat genap ya. Di sini negatif 1 pangkat ganjil sesuai alamat dari matriksnya. Ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan di sini matriks minornya. Nah, di sini matriks minor ya. Jadi matriks minor ini didapat dari submatriks sisa. Nah, di sini matriks minor kalau dikali dengan tanda plus minus ini sama aja dengan kofaktor nantinya. Ini jadi kofaktor 11, ini kofaktor 12, ini kofaktor 13, dan ini kofaktor 33. Nah, kemudian jangan lupa ditranspose. Nah, kita coba ya. Contohnya di sini ada matriks A, bisa dilihat di sini ya, elemen-elemennya. Kemudian kita buat matriks adjoinnya dulu. Jangan lupa. Nah, di sini ada transpose. Kita sekarang kasih tanda positif negatif. Nah, ini ya selang-seling. Diawali dengan positif dulu. Karena di sini pangkatnya genap, min 1 pangkat genap. Kemudian kita coba tuliskan matriks minornya. Nah, kita tutup untuk C11 ini matriks minornya ya, didapat dari submatriks ini. Kemudian yang kedua ini didapat dari submatriks sisa ini yang tidak diarsir. Nah, selanjutnya juga sama ini ya, matriks minornya ditulis. Kemudian untuk elemen ini sesuai di sini yang ditutup. Berarti matriks minornya 1 min 2, 2 min 1. Nah, kemudian ini juga sama ya. Nah, dan seterusnya nanti Anda tuliskan matriks minornya ya. Kemudian ini kita tandain di sini ya. Ini 1. 1 itu didapat dari nilai determinan dari minor ini. 9 kali min 1 dikurangi 2 kali min 5. Jadi hasilnya 1.
Kemudian sebelah sini dengan cara yang sama, kita dapatkan 2, kemudian 1 ya, kita dapatkan 3 di sini, kita dapatkan 5, kita dapatkan 5 lagi, 13, kemudian 21 dan 22. Nah, kemudian kita pindahkan ya, kita sederhanakan. Nah, di sini 1 plus berarti tetap 1. Kalau di sini 2 dengan min yang di sini jadi min 2. Di sini 1 plus jadi tetap plus 1. Di sini 3 min jadi min 3. Ini 5 plus jadi di sini tetap plus 5. Ini 5 kemudian ada tanda min jadi min 5. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kemudian di sini masih bertengger tanda transpose, artinya kita harus mentransposkan, jangan lupa. Sekarang kita transposkan ya, menjadi seperti ini. Nah, ini hasil transpose ini adalah adjoint dari matriks A ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung inverse menggunakan adjoint. Nah, jika A matriks yang mempunyai inverse, maka A inverse dapat dirumuskan dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, jadi kita ingat lagi ya, menghitung determinan juga di sini. Nah, kemudian kita ambil contoh yang sederhana dulu, matriks ABCD, ukurannya 2 kali 2. Kita kemudian hitung matriks adjointnya. Ini ada C11, C12, C21, C22 ditranposkan. Nah, nanti C11 ini berarti kita menutup yang bagian ini sehingga tersisa D. Di sini plusnya didapat dari min 1 di pangkat 1 tambah 1. Min 1 pangkat genap ya, pangkat 2. Nah, kemudian C12 berarti kita menutup bagian ini didapatkan C, tandanya di sini minus. Nah, yang berikutnya juga sama di sini. Di sini min B, di sini plus A. Kemudian kita transposkan sehingga bentuknya adjointnya seperti ini. Plus D, min B, min C, plus A. Nah, kemudian kita substitusi ke rumus inverse matriknya. Ini Anda pasti tidak asing lagi ya rumus ini. Ini rumus inverse matrik 2 kali 2 yang sudah Anda dapatkan di sekolah dulu. Jadi di sini mungkin Anda tidak tahu dari mana itu ceritanya. Nah, ini ternyata berasal dari adjoint. Nah, di sini dulu ya waktu di sekolah mungkin Anda tahunya ini A sama D bertukar dan B sama C berganti tanda. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang Anda jadi tahu ya kenapa ini rumusnya untuk 2 kali 2 seperti ini. Ini berasal dari matriks adjoint. Kita coba contohnya di sini. Ini kita punya matriks M. Elemennya 5, min 3, 3, min 2. Kita akan coba buat inverse-nya ya. Ini rumusnya kan 1 per determinan. Determinannya itu AD min BC. 5 kali min 2 dikurangi 3 kali min 3. Kemudian di sini sudah dalam bentuk adjoint ya dari matriks awalnya ini. Nah, oke. Kita lanjutkan. Sehingga hasilnya adalah, nah ini min 10 plus 9 adalah min 1. Sehingga hasilnya matriksnya adalah 2 min 3. 3 min 5. Nah, ini adalah matriks inverse dari M. Nah, ini insya Allah ya mudah ya untuk yang 2 kali 2. Baik, kita lanjutkan lagi dengan yang 3 kali 3 sekarang. Terlebih dulu ini matriksnya sama dengan yang pada contoh sebelumnya. Jadi di sini kita tidak usah menghitung adjointnya lagi. Kita sudah dapatkan adjointnya yaitu pada slide sebelumnya tadi. Nah, ini adjointnya ya. Kita dapatkan. Kemudian kita tuliskan lagi. Oh, ini kita mencari determinan dulu ya. Pakai cara sarus. Anda pasti ingat ya. Nah, ini kita buat determinan.
Kemudian kita salin lagi dua kolom yang di awal ini, dua kolom di depan ini, di belakang. Kemudian kita lakukan, nah, alur ya, garis-garis ini. Nah, ini kita hitung, ini 5 kali 9 kali min 1. Kemudian ditambah 1 kali min 5 kali 5, ditambah min 2 kali 2, 3 kali 2. Nah, hasilnya seperti ini. Dikurangi yang diagonal yang merah ini. Nah, kemudian hasilnya kita sederhanakan. Yang sebelah sini menjadi negatif 162. Kemudian yang sebelah sini menjadi negatif 163. Jadi hasilnya min 162 dikurangi min 163. Hasilnya adalah positif 1. Nah, kemudian kita hitung matriks inverse-nya. Rumusnya 1 per determinan A dikali A join A. Karena determinannya 1 di sini, kita simpan 1 di sini ya. Ini A join-nya kita sudah salin dari sini. Di sini 1 kali 1 dibagi 1 itu kan 1. 1 ini faktor pengali yang dikalikan, ya, anggap aja ini skalar ya. Nah, skalar bilangan 1 dikalikan matriknya berarti seperti tidak ngaruh ya. Jadi hasilnya sama dengan matriks A join-nya. Nah, kalau determinannya 1, berarti inverse matriknya sama dengan matriks A join-nya. Nah, ini adalah matriks A join sekaligus matriks inverse dari A. Nah, insya Allah ya, mudah ya. Yang penting Anda teliti menghitungnya, terutama antara positif dan negatifnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang menentukan inverse matrik dengan cara yang kedua, yaitu menentukan inverse menggunakan reduksi baris. Di sini kita tidak berikan teori yang mendukungnya ya. Ini kita buat aja ya, garis besarnya aja ya. Jadi untuk menentukan inverse dari matriks yang invertible, jadi tentukan urutan reduksi baris elementer dan reduksi A menjadi identitas. Dan kemudian lakukan operasi yang sama ya, IN. Ya, jadi IN itu matriks identitas yang ordonya ukurannya N kali N. Untuk memperoleh A inverse. Jadi ini langkah-langkahnya. Buatlah matriks yang terdiri dari A dan I. Jadi nanti ada dua segmen ya, seperti matriks augmentasi itu ya. Matriks A kita simpan pada segmen kiri dan matriks I pada segmen kanan. Kemudian lakukan prosedur operasi baris seperti yang telah dipelajari pada eliminasi Gauss. Kemudian langkah ketiga, lakukan prosedur operasi baris sampai matriks A di segmen kiri berubah menjadi matriks I ya, matriks identitas. Kemudian matriks yang muncul itu menggantikan I pada segmen kanan adalah matriks A inverse. Jadi kalau yang sebelah kiri nanti berubah jadi identitas, maka otomatis matriks yang kanan itu adalah matriks inverse-nya. Nah, ini kita coba skemanya ya. Jadi nanti kita buat matriks ya. Ya, ini gabungan dari matriks A dan matriks identitas. Ini A-nya tadinya di segmen kiri, I-nya di segmen kanan. Nanti kalau kita lakukan proses operasi reduksi baris, I-nya telah berpindah ke kiri, maka yang di kanan itu adalah otomatis menjadi A inverse-nya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya intinya ya untuk reduksi baris ini. Baik, kita coba, ini contohnya saja langsung. Kita akan mencoba mencari inverse matrik dari matriks A di depan kita ini ya. Kita buat dulu di sini, ini A kita tuliskan lagi, kemudian I juga kita tuliskan di sebelah kanannya. Ini pakai segmen, ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini kita tandai A, ini I gitu ya. Kemudian kita mulai lakukan operasi baris. Ini kebetulan sudah 1, jadi enak ya. Kita bertujuan ini yang sebelah kanan ini kita buat supaya menjadi seperti ini
yang matriks identitas. Jadi ini 1 sudah sama nih 1. Berarti kita tinggal menolkan 2 dan 1 ini. Nah, menggunakan operasi berikut. R2 min 2R1 artinya baris kedua dikurangi 2 kalinya baris ke-1. Kemudian yang baris ketiga kita juga operasikan dengan rumus R3 min R1. Jadi baris ketiga semuanya dikurangi dengan baris ke-1. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti berikut. Nah, ini menjadi 0 dan 0. Nah, ini yang tadinya 53, 0, 1, 0 berubah jadi 1 min 3 min 2, 1, 0. Nah, begitu pula ya yang di bawahnya nih. Kemudian ini sudah 1 nih, udah enak nih. Kita tinggal mengnolkan yang min 2-nya nih. Sehingga menggunakan operasi baris R3 plus 2 kali R2. Nah, ini tujuannya supaya menjadi 0. Lalu berubahlah menjadi matriks seperti ini. Ini menjadi 0. Nah, kemudian di sini menjadi negatif 1, padahal kita butuhnya ini harus positif 1. Oh, gampang. Tinggal dikalikan saja dengan negatif 1. Sehingga menjadi bentuknya seperti berikut ini. Nah, ini sudah 1, 1, 1 ya. Ini bawahnya sudah 0, kita tinggal mengnolkan yang bagian atasnya, bagian segitiga yang atasnya. Nah, kemudian kita lakukan fase mundur ya, kalau di Gauss kemarin. Nah, untuk baris yang ke-1 kita gunakan rumus R1 min 3 R3. Jadi baris ke-1 dikurangi 3 kalinya baris ke-3. Kemudian yang baris kedua ditambah dengan 3 kalinya baris ke-3. Sehingga nanti akan berubah menjadi matriks berikut. Nah, ini akibatnya ini kan menjadi 0 tuh. Nah, kemudian ini hampir mirip nih, hampir mirip dengan identitas ini. Berarti kita satu langkah lagi yaitu menjadikan 2 ini untuk 0 nih. Ya, supaya jadi 0. Kemudian kita lakukan operasi baris ya. Jadi ini 2 ini supaya jadi 0. Berarti baris ke-1 dikurangi 2 kalinya baris kedua. Karena yang menjadi pivot nih baris kedua. Nah, kemudian berubahlah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini yang segmen kanan sudah berubah wujud menjadi matriks identitas. Nah, berarti ini yang sebelah kiri ya berubah jadi identitas. Berarti yang sebelah kanannya ini otomatis dia adalah inverse matriks dari A ini. Nah, begitu ya. Nah, ini identitas berarti ini jadi inverse-nya. Nah, sehingga inverse matriks A-nya adalah ini kita ambil dari segmen kanan dari matriks augmentasi ini ya. Ini adalah hasil dari reduksi baris. Jadi tidak menggunakan adjoint lagi. Ini menggunakan operasi baris elementer. Baik ya. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan reduksi baris. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal di depan kita ini dengan reduksi baris ya. Nah, contoh lagi ya supaya lebih mantap. Nah, kita buat matriksnya seperti ini di segmen kiri matriksnya, kemudian di segmen kanan kita buat matriks identitas. Nah, kemudian ini 5 ya. Kita akan buat ini supaya jadi 1. Bagaimana caranya? Yang pertama berarti kita bagi atau kita kalikan dengan 1/5 ya. Jadi seluruh baris yang pertama ini kita kalikan dengan 1/5 dulu. Sehingga akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ini menjadi 1. Ini tujuan kita ini supaya ini menjadi 1 ini yang pivot. Nah, berarti ini pengaruhnya akan menjadi pecahan nih. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, kemudian ini sudah 1 berarti kita akan mengarah kepada ini kan 0 dan 0 nih. Berarti 2, 3 ini harus berubah jadi 0, 5 ini harus berubah jadi 0 juga. Kita lakukan perintah barisnya ya. Nah, rumusnya seperti ini R2 min 23 R1.
Jadi baris kedua ini dikurangi dengan 23 kalinya baris ke-1. Kemudian yang baris ketiga ini 5 ini juga akan kita buat menjadi 0. Sehingga nanti rumusnya R3 min 5R1. Jadi baris ketiga ini nanti dikurangi dengan 5 kalinya baris ke-1. Sehingga nanti akan berubah menjadi matriks seperti ini. Nah, ini sudah menjadi 0 ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat ini ya, akan buat supaya jadi leading 1 atau kita buat menjadi pivot ya 1 ya. Ini 42/5 ini pecahan campuran, artinya ini sama aja dengan 22/5. Berarti kita akan kalikan dengan 5/22. Nah, 5/22 dari baris 2 ini akan kita kalikan dengan 5/22. Supaya tujuannya ini menjadi 1. Sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini berubah jadi 1 ya. Seperti yang kita butuhkan. Nah, kemudian kalau ini sudah menjadi 1, ini bawahnya ini harus jadi 0. Harus jadi 0 dengan perintah baris seperti ini. Jadi R3 dikurangi R2. Jadi baris ketiga ini dikurangi dengan 1 kali baris kedua. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita arahkan supaya menjadi 1. Ini di sini ada 1/22. Berarti kalau mau menjadi 1 harus dikalikan dengan 22. Nah, berarti ini seluruhnya baris ketiga ini dikalikan dengan 22 sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini sekarang menjadi bilangan bulat lagi ya. Nah, kita sudah dapatkan ini yang di bawah ini ya menjadi 0 semua. Nah, dengan melakukan fase mundur kita akan nolkan lagi nih di sebelah atas ini. Dengan menggunakan rumus berikut, R1 ditambah 2/5 dari R3. Kemudian R2 min R3 untuk yang baris kedua, kita akan dapatkan matriks berikutnya. Ini dari olahan komputer ada minusnya ya. Ini diabaikan aja tanda minusnya. Karena 0 itu kan netral, tidak minus, tidak plus ya. Lalu ini udah mau selesai nih, tinggal mengnolkan 1/5 ini. Nah, berarti kita gunakan rumus berikut. R1 min 1/5 R3. Jadi baris ke-1 ini nanti dikurangi 1/5 kalinya baris ini baris kedua ya harusnya ya. Di sini tertulis R3, harusnya di sini R2. Oke, typo ya. Nanti diganti aja nih jadi 2. Sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini pada segmen kiri sekarang sudah berubah menjadi matriks identitas. Berarti otomatis yang sebelah kanannya ini adalah matriks inverse-nya. Nah, di sini proses ini terhenti ya, karena sudah selesai tercapai inverse-nya. Nah, ini yang di kotak hijau ini udah identitas, yang di kotak merah berarti itu inverse-nya. Nah, ini contoh kedua. Mencari inverse menggunakan reduksi baris gitu ya. Ya, semoga Anda paham ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, ini matriks inverse-nya. Kita tuliskan lagi di sini. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mencoba ada kalanya matriks itu pas kita proses itu macet ya, jadi tidak sampai selesai gitu ya. Contohnya ini matriks di depan kita ini. Kita akan coba ya cari lewat reduksi baris. Nah, di sini segmen A, di sini segmen I. Nah, kita lakukan rumus ya. R2 min 2 kali R1 dan R3 plus R1 sehingga bentuknya seperti ini.
Kemudian di sini kita boleh menolkan langsung ya. Ini 8 jadi 0. Jadi nanti min 8-nya tidak dijadikan 1 dulu. Nah, kita coba R3 ditambah R2. Jadi maksudnya ini supaya jadi 0. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di sini terjadi muncul baris 0. Nah, di sini berarti kita terhenti di sini. Di sini dikalikan berapapun, tujuan kita kan menjadi 1 ini. Dikali berapapun tetap 0 nih. Berarti ini stuck ya di sini ya. Nah, ini berarti kalau kejadian seperti ini, ya artinya apa? Di sini terdapat baris 0 sehingga tidak dapat ditentukan inverse-nya. Jadi untuk matriks A ini, dia tidak punya inverse gitu ya. Nah, kalau kita hitung di sini determinannya 0. Jadi ini matriksnya matriks singular ya. Matriks yang tidak invertible. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi pada inverse matriks untuk sistem persamaan linear ya. Di sini kita akan coba menghitung solusi sistem persamaan linear menggunakan inverse matriks. Yang pertama kita gunakan melalui inverse yang menggunakan adjoint. Nah, terlebih dulu ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian matriks. Berarti di sini ada matriks yang berisi koefisien, di sini variabel, yang di sini adalah konstanta. Kalau kita pisahkan ini ya, ini anggap saja matriks A yang berisi koefisien, kemudian yang berisi variabel kita notasikan dengan X, kemudian yang berisi konstanta kita notasikan dengan B kecil. Jadi di sini kita ingat ya tadi di sifat matriks bahwa AB sama dengan C itu sama dengan kalau mencari A, C dikali B inverse, kalau mencari B, A inverse dikali C. Nah, ini ada hubungannya. Nah, ini coba lihat di sini. Ini kan perkalian ya, ini matriks A dikali matriks X menghasilkan matriks B kecil. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat pada sifat, ini kan solusinya kan ada di matriks X. Ya, untuk mencari solusi SPL ini ada di variabelnya ini yang memenuhinya berapa saja. Ini ada di X. Karena yang dicari adalah X, maka kita bisa melakukan sifat seperti ini. Berarti X-nya adalah A inverse dikali B. Nah, di sini nanti untuk mencari A inverse-nya kita coba dengan rumus adjoint. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Kita coba di contoh soalnya. Ini di depan kita ini terdapat sebuah sistem persamaan linear, 3 variabel. Variabel-variabelnya saya namakan X1, X2, dan X3. Di sini terdapat 3 persamaan linear ya. Kemudian kita buat ini matriks A, matriks X, dan matriks B. Nah, seperti ini. Lalu kita akan ubah. Berarti untuk mencari matriks X itu artinya adalah inverse matriks A dikalikan dengan B. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi X1, X2, X3 ini solusinya itu didapat dari inverse matriks A. A itu didapat dari koefisiennya ini ya. Dikalikan dengan matriks konstanta. Nah, sekarang kita coba dulu cari ya. Nah, determinannya dulu dengan metode Sarus. Tentu Anda sudah mahir ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini hasilnya adalah 4. Nah, langkah berikutnya adalah kita lihat dulu rumusnya ya. Rumusnya seperti ini, berarti kita perlukan adjoint. Tadi determinannya sudah ketemu 4. Sekarang kita temukan adjointnya. Nah, untuk menemukan adjoint, nah ketemu seperti ini. Nah, tentu Anda masih ingat ya langkah-langkahnya. Nah, kenapa bisa dapat seperti ini adjointnya? Nah, ini saya
perlihatkan. Nah, seperti ini langkah-langkahnya ya. Seperti membuat tadi selang-seling plus minus, kemudian ditambahkan dengan matriks minornya, kemudian jangan lupa ditranspos. Nah, sehingga didapatkan matriksnya ini 5, 4, 3, min 9, min 8, min 7, min 7, min 4, min 5. Nanti disimpan di sini ya, itu adjoinnya. Ya, ibaratkan ini kotretannya gitu ya. Oke, Anda sudah tahu ya langkahnya kenapa dapat adjoinnya demikian. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, sekarang kita kembali ke rumusnya. Jadi 1 per determinan A kali A join A. Jadi di sini 1 per 4. 4 itu determinannya. Dikali ini matriks A joinnya. Gitu ya. Nah, ini kita kan akan mencari solusinya. Kita kembalikan ke sini nih. Kita kembalikan ke sini. Tadi inverse-nya kita sudah dapat. Kemudian nanti kita susun lagi seperti ini. Nah, ini inverse dari matriks A itu kan kita dapatkan 1 per 4 kali A join-nya tadi. Nah, saran saya ini 1 per 4 ini kan skalar. Kita kalikan dulu matriks dengan matriksnya dulu aja. Nah, ini matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 1, hasilnya matriks 3 kali 1. Nah, seperti ini. 5 kali min 3, min 15, 4 kali 10, 40. 3 kali min 7, min 21. Nah, seperti itu ya, yang berikutnya juga. Nah, sehingga nanti ini kita sederhanakan menjadi, nah, yang baris pertama ini hasilnya 4, baris kedua hasilnya negatif 4, baris ketiga hasilnya 16. Nah, nanti dikalikan seperempat masing-masing. Hasilnya seperti ini. 1, min 1, dan 4. Nah, ini adalah solusi ya. Solusi dari sistem persamaan linear ini. Ya, dengan cara melalui inverse dengan adjoin. Jadi solusinya ini X1-nya 1, X2-nya min 1, dan X3-nya adalah 4. Ini adalah bentuk sistem persamaan linear yang mempunyai solusi tunggal. Nah, mudah-mudahan Anda paham ya. Berarti di sini pentingnya inverse untuk menentukan solusi sistem persamaan linear. Nah, sekarang cara yang kedua kita akan gunakan inverse-nya melalui reduksi baris. Di sini sebetulnya ada teorema ya yang mendahului, cuman alangkah baiknya ya kita langsung saja pada aplikasinya. Nah, di sini kita akan asumsikan beberapa pernyataan yang penting untuk mendukung pencarian solusi SPL dengan menggunakan reduksi baris. Jadi kenapa bisa dilakukan reduksi baris? Nah, karena ada asumsi-asumsi ini nih. Yang pertama, A itu memiliki inverse. Jadi harus dipastikan dulu A itu memiliki inverse. Kalau dia tidak punya inverse, maka solusinya tidak bisa dicari. Kemudian yang kedua, A dikali X kalau sama dengan 0, maka dia mempunyai solusi yang trivial. Yang ketiga, bentuk reduksi baris A adalah IN. Ini adalah matriks identitas ya, dengan ukuran N kali N. Kemudian yang keempat, A adalah ekspresi perkalian matriks elementer. Jadi A itu nanti akan menjadi sebuah bentuk perkalian ya dari beberapa matriks elementer. Kemudian AX sama dengan B itu sifatnya konsisten untuk setiap matriks B berordo N kali 1. Kemudian yang keenam, AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi untuk matriks B berordo N kali 1. Jadi di sini bisa dicari sistem persamaan linearnya melalui inverse matriks untuk yang mempunyai satu jenis solusi. Nah, adapun skemanya seperti ini ya. Kita buat SPL-nya dulu. Kemudian kita lakukan matriks augmentasi. Kemudian kita lakukan proses reduksi baris dan kemudian kita bisa tentukan solusi sistem persamaan linearnya. Nah, yang pertama ini SPL-nya, ini bentuk umumnya seperti ini.
Kemudian kita ubah ke dalam matriks augmentasi. Jadi di sini kita gunakan segmen antara matriks yang berisi koefisien, yaitu matriks A, dengan matriks B, matriks yang berisi konstanta. Kemudian kita lakukan operasi baris sehingga ini finishnya yang kita capai itu supaya yang di segmen kiri ini berubah menjadi matriks identitas. Nah, tentunya ini SPL-nya ini harus konsisten ya. Tipenya mempunyai satu solusi tunggal. Kemudian di sini yang sebelah kanan ini otomatis kalau dia udah terbentuk identitas, berarti sebelah kanannya itu otomatis adalah solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Jadi nanti solusinya itu adalah S1, S2 sampai Sn. Nah, itu bentuk umumnya ya, seperti itu ya. Nah, biar Anda lebih paham, kita coba ya, kita lihat pada contoh soalnya berikut. Di sini dengan soal yang sama, dengan yang cara ajoin tadi ya, sekalian kita buktikan apakah hasilnya sama. Nah, yang sekarang ini kita akan gunakan cara reduksi baris. Nah, berarti kita buat di matriks augmentasi ini matriks yang berisi koefisien dari SPL ini, dan di sini matriks yang berisi konstanta. Kita taruh ya sebelah kanan. Baik, kita coba lakukan operasi baris. Yang pertama kita inginkan ini supaya jadi satu dulu. Berarti 3 ini harus dibagi 3 atau nanti dikalikan sepertiga. Jadi sepertiga R1 itu maksudnya seluruh baris ke-1 dikalikan sepertiga. Nanti didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini 3 menjadi 1, ini 2 menjadi 2/3, min 1 menjadi min sepertiga, min 3 menjadi min 1. Nah, untuk baris kedua dan ketiga itu tetap dibiarkan saja karena tidak dikenakan operasi baris. Ini berlaku pada baris ke-1 dulu. Nah, kemudian kita langkah kedua ini kita buat ini supaya jadi 0 nih di bawahnya pivot 1 nih. Nah, berarti kita lakukan, kita gunakan rumus berikut, baris 2 dikurangi baris ke-1. Nah, kemudian min 5-nya supaya jadi 0, berarti R3 ya tambah 5 kali R1, artinya baris ketiga ditambah 5 kalinya baris ke-1. Sehingga nanti akan didapatkan matriks seperti ini. Nah, ini tadinya bilangan bulat, ya akhirnya harus menjadi pecahan ya untuk sementara ya pas reduksi ini. Nah, berarti di sini kita akan upayakan supaya menjadi 1 nih. Ini min 1/2/3 itu sama aja dengan min 5/3. Supaya jadi 1 maka dia harus dikalikan dengan min 3/5. Jadi baris kedua ini kita kalikan min 3/5. Sehingga nanti akan berubah menjadi matriks berikut. Nah, di sini sudah menjadi 1 ya. Nah, lalu kita upayakan di bawah pivot 1 ini supaya menjadi 0. Ini 1/1/3 itu kalau dibuat pecahan sejati adalah 4/3. Nah, sehingga nanti rumusnya seperti ini. R3 min 4/3 R2. Artinya baris ketiga ini dikurangi 4/3 kalinya baris kedua. Nah, sehingga nanti akan didapatkan matriks seperti ini. Nah, ini sudah menjadi 0 ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita upayakan ini supaya jadi 1. Ini masih min 4/5. Berarti kita kalikan dengan 5/4. Oh ya, maaf, min 5/4 supaya jadi positif 1. Kalau ini baris ketiga kita kalikan dengan min 5/4, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini diagonal utamanya sudah menjadi 1 seperti yang kita harapkan. Ini sudah menjadi 0, berarti kita tinggal mengnolkan yang bagian atas ini ya, gitu, segitiga atas ini. Nah, langkah berikutnya kita mundur dari sini dulu pivotnya. Kita buat ini min 1/2/5 dan min 1/3 supaya jadi 0. Kita lihat ini pecahan sejatinya adalah min 7/5. Jadi nanti perintah barisnya, nah oh ya dari sini dulu, yang baris 1 dulu ya. Kemudian baris keduanya ini. Nah, ini
kebalik ya, ini harusnya min 7/5 ya. Ini tertulis 5/7, harusnya plus 7/5. Baik, berarti nanti dilakukan operasi baris dengan rumus berikut ini masing-masing, sehingga akan berubah menjadi seperti ini menjadi 0. Nah, lalu ini langkah terakhir, satu langkah lagi, ini 2/3 ini harus menjadi 0 pula. Sehingga ini baris ke-1 dikurangi 2/3-nya baris kedua. Nah, pivotnya ini baris kedua. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, sehingga nanti matriksnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini yang segmen sebelah kiri sudah berganti menjadi matriks identitas. Nah, berarti ini otomatis yang di sebelah kanan ini otomatis yaitu berubah menjadi solusi dari SPL ini ya. Jadi di sini kita dapatkan solusinya. Nah, jadi X1-nya 1, X2-nya min 1, dan X3-nya 4. Jadi ini persis sama dengan cara yang dilakukan melalui adjoin pada slide sebelumnya. Nah, berarti baik dengan cara adjoin maupun dengan cara reduksi baris, asalkan teliti dan hati-hati menghitungnya, ya, insya Allah hasilnya sama. Nah, mungkin itu saja saya cukupkan. Nah, untuk menambah kemampuan Anda, saya berikan beberapa latihan soal. Di sini ada soal untuk membuktikan sifat inverse matrik, ada soal juga menentukan inverse matrik melalui adjoin, kemudian menentukan inverse matrik menggunakan reduksi baris, dan menentukan solusi sistem persamaan linear. Jadi komplit ya. Mudah-mudahan Anda lancar mengerjakannya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.